Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video saya di like dengan menekan tombol jempol yang jempolnya menghadap ke atas, dan channel saya di subscribe dengan cara menekan tombol lonceng agar tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya. Dan ini nama channel saya, yaitu Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Channel saya ada 3. Channel saya yang pertama foto profilnya warna hijau, dan channel saya yang kedua foto profilnya warna merah pudar, dan channel saya yang ketiga foto profilnya warna-warni. Silakan di subscribe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah menuntaskan, yaitu syarah atau penjelasan syair Arab mulai dari nomor 11 hingga nomor 40. Sekarang kita masuk dengan tema ajakan untuk menuntut ilmu. Al-hissu ala ta'allum, ajakan untuk menuntut ilmu. Al-alimu kabiru wa in kana hadasa, wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda, sedangkan orang yang bodoh itu kecil walaupun umurnya tua. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Wa inna kabiral qaumi la ilma indah, saghirun idza taffat alaihil mahafil. Dan sesungguhnya tokoh terpandang suatu kaum yang tidak berilmu itu menjadi kecil tatkala berkumpul bersamanya orang-orang di dalam perkumpulan. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Kebesaran seseorang itu tidak dilihat dari usia, melainkan dilihat dari ilmu dan pengetahuannya. Sementara itu seseorang yang mengharapkan ilmu pengetahuan namun hanya berdiam diri saja tanpa adanya usaha, berakhir dalam kesia-siaan, karena tidak ada orang yang lahir di dunia ini dalam keadaan berilmu. Ilmu hendaknya dicari. Orang yang tidak berilmu tak akan pernah sama dengan orang yang berilmu, apapun kedudukan dan jabatannya, karena di dalam sebuah perkumpulan besar, orang yang tak berilmu akan tetap dipandang sebagai orang bodoh, walaupun ia adalah orang yang punya kedudukan tertentu di dalam masyarakat. Kita lanjutkan. Sekarang adab dalam bergaul atau bermajelis. Adabul majalisi, adab dalam bermajelis atau bergaul. In anta jalastar rijali zawin nuha, fajlis ilaihim bil kamali muaddaba. Jika engkau bergaul bersama orang-orang berilmu, maka bergaullah bersama mereka dengan kesempurnaan adab. Wasma' hadithahum idza hum haddatsu waj'al haditsak in nataqta muhazzaba. Dan dengarkanlah perkataan mereka jika mereka berbicara, dan jadikanlah perkataanmu jika kamu berkata penuh sopan santun. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Ini adalah pedoman dasar kita dalam bermajelis dan bergaul, khususnya ketika sedang bersama dengan orang-orang ahlul ilmi. Maka hendaklah kita menjaga adab dan sopan santun kita. Karena itulah dikatakan bahwa al-adabu fawqal ilmi, adab itu berada di atas ilmu. Sekarang kita lanjutkan. Kehormatan itu berdasarkan adab.
Asyarafu bil adabi, kehormatan itu berdasarkan adab. La tanzuran li aswabin ala ahadin, irrumta ta'rifahu panzur ilal adabi. Janganlah engkau melihat pakaian yang ada pada seseorang. Jika engkau ingin mengenal orang itu, maka lihat adabnya. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu, illam yakun fi fi'lihi wal khalaiqi. Dan tidaklah keindahan yang ada pada wajah seseorang itu kehormatan baginya, jika tidak diiringi dengan keindahan pada perbuatan dan perilakunya. Fal yanzuranna ila man fawqaha adaban, wal yanzuranna ila man dunahu malan. Maka hendaklah seseorang melihat orang yang lebih baik dari dirinya dari segi adab, dan hendaklah juga ia melihat orang yang kurang dari dirinya dari segi harta. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Yang pertama, jika kita ingin mengetahui terhormat atau tidaknya seseorang, maka janganlah kita hanya melihat penampilannya saja, tapi lihatlah akhlak dan budi pekertinya. Yang kedua, dan ketahuilah bahwasanya keindahan fisik yang dimiliki oleh seseorang itu bukanlah tolak ukur dalam segi kita dalam menilainya. Maka jika kita benar-benar ingin menilainya, hendaklah kita melihat segala perilaku dan tutur katanya. Yang ketiga, jika seseorang ingin adabnya menjadi lebih baik, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lain yang adabnya lebih baik daripada dirinya. Selain itu, hendaklah ia pula melihat kepada orang yang hartanya tidak sebanyak dirinya, agar muncul rasa syukur di dalam hatinya, dan agar muncul rasa iba dan di hatinya terhadap penderitaan orang lain. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, semoga Allah meridai beliau, syakautu ila waqi'i su'a hifdi farsyadani ila tarkil ma'asi. Aku telah mengadukan kepada Waqi' lemahnya hafalanku, maka beliau pun membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Beliau pun juga memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidaklah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Di sini dikatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah merasakan lemahnya kemampuan dalam menghafal. Maka beliau pun mengadukan kesulitan tersebut kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Maka gurunya pun berpesan kepada beliau untuk menghindari maksiat. Perlu dipahami di sini bahwasanya seorang ulama seperti beliau tentu tidak akan berbuat maksiat dalam artian yang kita pahami, karena dalam pandangan ulama setingkat mereka, sebuah dosa kecil yang mungkin dianggap biasa dalam pandangan awam pun dirasakan sebagai dosa yang besar yang sangat mereka sesali. Menurut beberapa riwayat, maksiat yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini adalah bahwasanya beliau suatu ketika secara tidak sengaja melihat betis seorang wanita yang pakaiannya tersingkap oleh angin. Demikianlah mereka para ulama yang sangat luar biasa menjaga diri dari dosa. Kemudian juga perlu kita garis bawahi bahwasanya lemahnya hafalan dalam pandangan ulama besar seperti mereka tidaklah sama dengan lemahnya hafalan dalam pandangan orang awam seperti kita. Karena kita semua tahu bahwasanya Imam Syafi'i adalah imam mazhab yang sampai pada level mujtahid mutlak,
yang hafal ratusan ribu hadis. Namun walaupun demikian, beliau masih merasa bahwasanya hafalan beliau tidaklah sebagus yang beliau harapkan. Ini tidak lain hanyalah bukti ketawaduan atau kerendahan hati beliau di hadapan sang guru. Pelajaran yang perlu kita ambil dari Imam Syafi'i adalah yang pertama, jangan pernah merasa ujub atau takjub pada ilmu yang saat ini sudah kita miliki. Contohlah mereka para ulama besar yang selalu merasa kekurangan ilmu. Yang kedua, dosa dan maksiat adalah cahaya yang tidak diberikan oleh Allah kepada pendosa. Maka hendaklah kita menghindari dosa dan maksiat dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan anjuran menuntut ilmu. Bagian kedua. Al-hissu ala ta'allum. Man lam yazuk zulla ta'allumi sa'atan tajarra'a zulla juhli tula hayati. Barang siapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu, barang sejenak ia pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta sababi fakabara alaihi arba'an liwafatih. Barang siapa yang lalai dari menuntut ilmu semasa hidupnya, maka bertakbirlah engkau atasnya sebanyak 4 kali akan wafatnya ia. Hayatul fata wallahu bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatih. Hidupnya seseorang itu demi Allah ditentukan oleh ilmu dan takwa. Jika keduanya sudah tak ada, maka tidak ada lagi harga dirinya. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Orang yang semasa mudanya tak pernah merasakan pahit getirnya menuntut ilmu akan merasakan susahnya menjadi orang bodoh seumur hidupnya. Orang seperti itu layak untuk ditakbiri sebanyak 4 kali. Maksudnya ialah sebenarnya orang seperti ini tak ubahnya bagaikan orang yang telah mati. Hidup raganya namun tidak jiwanya. Kemudian karena harkat dan martabat seorang manusia itu terletak pada ilmu dan takwanya. Maka jika keduanya sudah tidak ada lagi, habislah sudah dan yang bisa dibanggakan dari orang tersebut. Sekarang hak orang tua. Haqqul walidain. Inna lil walidaini haqqan alaina ba'da haqqillahi bil ihtiram. Sesungguhnya kedua orang tua itu memiliki hak atas kita setelah haknya Allah dalam hal penghormatan. Aujadana warabbayana saghira pastahaqqa nihayatal ikram. Mereka telah berbuat baik membuat kita ada di dunia ini dan juga mendidik kita di waktu kecil, maka sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkan setinggi-tingginya penghormatan. Syarah atau penjelasan dan kesimpulan. Setelah Allah dan Rasulnya, orang tua kita adalah sosok yang paling berhak untuk kita hormati di dunia ini. Karena mereka lah yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka telah membesarkan dan merawat kita dari kecil hingga dewasa. Mereka pula lah yang telah mendidik kita. Karena itu sudah selayaknya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas segala jasa mereka, walaupun kita tak akan mampu membalas semua jasa mereka. Inilah yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, insyaallah.
Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita bahas tawadu atau rendah hati. Sebelum saya mengakhiri video saya, jangan lupa video saya di like dengan cara menekan tombol jempol yang jempolnya menghadap ke atas. Dan subscribe channel saya dengan cara mengaktifkan lonceng agar tidak kehilangan info video terbaru dari channel saya. Selanjutnya video saya di-share atau dibagikan ke semua pengguna Anda agar manfaatnya lebih luas. Dan bagi yang ingin berkomentar, silakan berkomentar lewat WA saya 081 282 633 259. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga mendapatkan ilmu baru, baik itu berupa pemandangan yang indah, berupa tutorial terutama tentang bahasa Arab, karena channel saya ada 3, punya ciri khas tersendiri. Ini dia foto profil channel saya. Ada yang foto profilnya warna hijau, ada yang foto profilnya warna merah, dan ada yang foto profilnya warna-warni. Meskipun channel saya ada 3, namun tetap dengan nama yang sama, yaitu Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Syukran lil musyahada wa la tansau like washtariku fi qanati Syahruddin Ibnu Arabi Channel ala salasati qanati.